Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian refleksi atau pencerminan. Yang kedua, memahami sifat-sifat refleksi. Yang ketiga, menentukan refleksi terhadap sumbu X. Yang keempat, menentukan refleksi terhadap sumbu Y. Yang kelima, menentukan refleksi terhadap titik pusat 0,0. Kemudian yang keenam, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang ketujuh, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dan yang kedelapan, menentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang kesembilan, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini merupakan salah satu kemanfaatan dari refleksi atau pencerminan. Itu ada anak kecil sedang bercermin, kemudian ada monyet yang sedang bercermin. Ya. Kemudian ini ada bola. Ada bola A, kemudian di tengahnya ada cermin. Kemudian A aksen itu merupakan bayangannya. Jadi untuk jarak benda terhadap cermin itu 30 cm, kemudian jarak bayangan yang aksen itu ya, jarak bayangan terhadap cermin juga sama, 30 cm. Nah, sekarang kita lihat untuk pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. M itu kan singkatan dari mirror ya. Sekarang untuk sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Dan yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Yang pertama, kita akan mempelajari refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini ada gambar ya. Ini misalkan aja bendanya. Kemudian sumbu X merupakan cerminnya. Kemudian di sini bayangannya. Kita lihat untuk titik-titiknya itu ya. Ini untuk titik A 2,4. Bayangannya jadinya 2,-4. Kemudian untuk yang titik B ya, titik B 5,6, bayangannya 5,-6. Kemudian titik C 3,9, bayangannya menjadi 3,-9. Nah, dari gambar dan tabel diperoleh bahwa jika AXY dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, min Y. Jadi X-nya tetap yang berubah Y-nya. Y menjadi min Y. Nah, misalkan aja matrik transformasinya adalah MABCD. Sehingga nanti AXY jika direfleksikan terhadap sumbu X atau di sini dibilang MX, maka A aksen X, min Y. Nah, kalau dibuat matrik jadinya X min Y sama dengan ABCD dikali XY. Sehingga kalau misalkan dikalikan jadinya nanti AX plus BY.
kemudian CX plus DY. Nah, dengan kesamaan dua matrik diperoleh ini ya, X sama dengan AX plus BY. Agar ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Itu bisa dilihat untuk dicek A1 dan B0 disubstitusikan ke persamaan X sama dengan AX plus BY. Jadinya nanti X sama dengan 1 kali X plus 0Y. Sehingga nanti X sama dengan X, berarti sudah betul. Kemudian yang kedua ini ya, min Y sama dengan CX plus DY. Agar ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka C sama dengan 0 dan D sama dengan min 1. Itu kalau misalkan dicek, disubstitusikan C-nya sama dengan 0 dan D sama dengan min 1 ke persamaan min Y sama dengan CX plus DY. Berarti nanti min Y sama dengan C-nya tadi 0 ya, berarti 0 kali X plus min 1 kali Y. Sehingga nanti kalau dihitung jadinya min Y sama dengan min Y. Sehingga matrik pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Nah ini, titik A, X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kalau dituliskan dalam bentuk matriks, jadinya X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks XY. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A min 3,2 karena pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat untuk penyelesaiannya. A min 3,2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, itu diberi lambang MX ya. Maka nanti A aksen sama dengan X aksen Y aksen. A min 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti A aksen sama dengan X, min Y. Sehingga kalau A min 3,2, maka nanti hasil pencerminannya A aksen sama dengan ya, min 3-nya tetap, X-nya tetap, kemudian Y-nya menjadi min Y, berarti menjadi min 2. Jadi hasil pencerminannya ini A aksen sama dengan min 3,2. Itu cara yang pertama. Ini cara yang kedua kalau menggunakan matrik. Kalau ditulis menggunakan matrik, jadinya gini, X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY. Sehingga nanti X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. XY-nya kita masukkan, min 3, 2. Kemudian kita kalikan. Sehingga nanti X aksen Y aksen sama dengan min 3 kali 1 plus 0 kali 2. Kemudian ini 0 kali min 3 ditambah min 1 kali 2. Jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan min 3 min 2. Jadi bayangan titik A adalah A aksen min 3 min 2. Nanti untuk pengerjaan dipilih salah satu, tidak apa-apa, tidak usah menggunakan dua-duanya. Contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 karena pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Bayangan XY terhadap sumbu X adalah X, min Y. Sehingga nanti X aksen sama dengan X, sehingga nanti untuk X-nya sama dengan X aksen. Kemudian berikutnya Y aksen sama dengan min Y, maka nanti Y itu sama dengan min Y aksen. Tinggal dipindah ruas ya.
Untuk selanjutnya, substitusikan X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis L. Sehingga nanti X plus 2Y min 5 sama dengan 0 jika dan hanya jika. Nah, ini X-nya diganti dengan X aksen, kemudian Y-nya diganti dengan min Y aksen. Jadinya nanti X aksen plus 2 kali min Y aksen min 5 sama dengan 0. Sehingga nanti kalau dikalikan jadinya X aksen min 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X min 2Y min 5 sama dengan 0. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Kalian perhatikan untuk gambar perseginya ya. Misalkan aja kita ngambil untuk titik P. Ini benda aslinya ya, ini bayangannya. Kemudian sumbu Y ini sebagai cerminnya. Misalnya kita ngambil titik P. Kita lihat titik P ini koordinatnya 2,1. Kemudian untuk P aksen. Ini diingat untuk sifat pencerminan, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, ini jaraknya sama ya. P aksennya jadinya min 2,1. Kemudian kalau misalkan untuk S, S-nya itu 2,3. Bayangannya menjadi min 2,3. Nah, kita perhatikan ini ya, sudah ada tabelnya. P-nya 2,1, P aksennya menjadi min 2,1. Kemudian untuk Q-nya ini ya 4,1 menjadi min 4,1. Kemudian untuk 4,3 untuk R-nya. Maka bayangannya menjadi min 4,3. Kemudian untuk S-nya 2,3. Bayangannya menjadi min 2,3. Nah, dari gambar dan tabel di atas diperoleh bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, Y. Jadi nanti X-nya menjadi min X, untuk Y-nya tetap. Misalkan matrik transformasinya adalah M, A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya A aksen min X, Y. Kalau dituliskan dalam bentuk matrik, jadinya nanti min X, Y sama dengan A, B, C, D dikalikan dengan X, Y. Sehingga nanti matriks dari min X, Y sama dengan, kalau dikalikan jadinya AX plus BY. Kemudian yang ini CX plus DY. Dengan kesamaan dua matriks diperoleh min X sama dengan AX plus BY. Agar ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka nanti A-nya sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Kemudian dicek, substitusikan A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0 ke persamaan min X sama dengan AX plus BY. Jadinya nanti min X sama dengan min 1 kali X plus 0 kali Y, sehingga nanti min X sama dengan min X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan CX plus DY. Agar ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, maka C sama dengan 0 dan D sama dengan 1. Kemudian dicek ya, substitusikan C sama dengan 0 dan D sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan CX plus DY. Sehingga nanti jadinya Y sama dengan 0 kali X plus 1 kali Y. Sehingga Y sama dengan Y. Berarti sudah betul ya. Sehingga matrik pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, min 1. Dapatnya dari ini tadi ya. Min 1, 0, kemudian ini 0, 1. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga nanti kalau ditulis jadinya gini ya, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y maka sama dengan A aksen,
X aksen, Y aksen. Sehingga nanti X aksen, Y aksen kalau dalam matrik jadinya min 1, 0, 0, 1. Dikalikan dengan XY. Contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik B 6,5 karena pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk BXY dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan B X aksen, Y aksen. Jadi nanti untuk BXY dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadinya B min X, Y. Kemudian kita masukkan B 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya jadinya B min 6,5. Ini kalau menggunakan matrik berikutnya ya. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan B-nya 6,5 ya. Sehingga nanti jadinya X aksen Y aksen sama dengan min 1 kali 6 ditambah 0 kali 5. Kemudian 0 kali 6 ditambah 1 kali 5. Kemudian dijumlahkan jadinya X aksen Y aksen sama dengan min 6, 5. Jadi bayangan titik B adalah B aksen min 6,5. Sekarang refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini ya gambarnya. Ini untuk yang asli, kemudian dicerminkan. Hasilnya ini. Kemudian ini yang asli juga bendanya, kemudian dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Hasilnya ini. Nah, langsung aja kita lihat. Misalkan aja segitiga ABCD ya, berarti yang ini kita ngambil yang ABCD misalkan aja. A-nya 8,3. Setelah dicerminkan terhadap pusat 0,0 jadinya A aksen min 8, min 3. Kemudian titik B itu 14,7. Dicerminkan terhadap titik pusat, jadinya di sini. Jadinya hasilnya min 14, min 7. Kemudian yang C-nya 12,11 dicerminkan terhadap titik pusat. Hasilnya min 12, min 11. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X, min Y. Nah, ini kelihatan ya. 8,3 jadinya min 8, min 3. 14,7 jadinya min 14, min 7 dan seterusnya. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Bisa nanti tulis seperti ini ya, A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga nanti X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali XY. Sekarang contoh soal yang keempat. Jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, tentukan bayangan titik A. Kita lihat untuk penyelesaiannya, ini saya hanya menggunakan satu cara ya. X aksen, Y aksen sama dengan matriknya min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY. Kemudian XY-nya diganti dengan ini ya, min 4, min 3. Langkah selanjutnya tinggal dikalikan ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan min 1 kali min 4 ditambah 0 kali min 3. Kemudian 0 kali min 4 ditambah min 1 kali min 3. Langkah selanjutnya tinggal dijumlahkan. Sehingga nanti X aksen Y aksen sama dengan 4. Ini kan aslinya 4 plus 0 ya, jadinya 4. Kemudian yang bawah jadinya 3.
Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,3. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini gambarnya. Ini ada garis Y sama dengan X. Ini benda, kemudian ini bayangannya. Kan jarak benda terhadap cermin harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Langsung kita lihat aja untuk tabelnya. Untuk A, itu pada titik min 6,2. A aksennya jadinya min 2, min 6. Kemudian untuk titik B, aslinya 0,10. Kemudian bayangannya jadinya 10,0. Kemudian untuk titik C, min 9,7, bayangannya menjadi 7, min 9. Nah, dari tabel dan gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan Y, A aksen ya, A aksen Y, X, jadi terbalik ya. Yang X jadi Y, yang Y menjadi X. Nah, ini untuk matriknya ya. X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matrik XY. Contoh soal yang kelima. Jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan bayangan titik P. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Ini saya hanya menggunakan satu cara ya. X aksen, Y aksen sama dengan tadi matriknya 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matrik XY. Jadinya nanti X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0. Kemudian XY-nya diganti dengan min 5, 4. Sehingga jadinya nanti X aksen, Y aksen sama dengan 0 kali min 5 ditambah 1 kali 4. Kemudian ini ya 1 kali min 5 ditambah 0,4. Kemudian dijumlahkan. Sehingga ketemu X aksen Y aksen sama dengan 4 min 5. Jadi bayangan titik P adalah P aksen 4, min 5. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar segitiga ABC ya. Kemudian ini garis Y sama dengan min X. Dan ini bayangannya. Nah, dari gambar itu diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk A-nya ini min 5,9. Bayangannya atau A aksennya jadinya 5, min 9. Kemudian untuk yang titik B 7,3. Bayangannya menjadi min 3, min 7. Kemudian yang titik C 4,12, bayangannya menjadi min 12, min 4. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka dapat disimpulkan bahwa A aksen sama dengan min Y, min X. Nah, untuk matriknya X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan XY. Kita lihat untuk contoh soal yang ke-6. Jika garis G sama dengan 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukan bayangan garis G. Bayangan XY terhadap garis Y sama dengan min X tadi disimpulkan sama dengan apa? Min Y, min X. Sehingga nanti X aksen sama dengan min Y. Jika dan hanya jika, berarti ini minnya kita pindah ya. Jadinya Y sama dengan min X aksen. Kemudian yang kedua Y aksen sama dengan min X. Jika dan hanya jika, X sama dengan dipindah ruas jadinya min Y aksen. Substitusikan X sama dengan min Y aksen, maksudnya X sama dengan min Y aksen dan Y sama dengan min X aksen ke persamaan garis G. Sehingga nanti 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0, jadinya
4 dikalikan dengan ini ya, X-nya diganti dengan min Y aksen, min 3 kali Y, Y-nya diganti dengan min X aksen, plus 11 sama dengan 0. Sehingga nanti jadinya min 4Y aksen plus 3X aksen plus 11 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah 3X, ini X-nya saya dahulukan ya, 3X min 4Y plus 11 sama dengan 0. Berikutnya refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini ada garis apa ini? X sama dengan min 2. Min 2 ini berarti nanti sebagai H-nya. Nah, dari gambar di samping diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk X-nya berarti ini ya. X-nya 2,1. Kemudian bayangannya jadinya min 6,1. Kemudian Y-nya, Y yang ini ya. Y-nya 4,4, bayangannya menjadi min 8,4. Nah, kira-kira yang berubah yang mana ini? X-nya atau Y-nya ini ya? X ya ini, X-nya yang berubah. Nah, perubahan itu dari mana? Kalau misalkan kita lihat tabelnya ini, berarti nanti bisa disimpulkan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2H min X, Y. Coba aja kalau ini, misalnya aja kita cek yang X titik X 2, min 1. Yang belakang kan dimasukkan di rumus ya nih ya. 2 kali, tadi hanya min 2 ya, berarti min 4 dikurangi X. Dikurangi 2, berarti min 4 min 2 sama dengan min 6. Sudah betul ya. Nah, ini untuk penulisan matriknya. X aksen, Y aksen jadinya min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY plus 2H, 0. Berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini ada benda ya, bendanya yang asli ini ya. Kemudian ini ada garis Y sama dengan 1, berarti 1 ini nanti sebagai K. Kemudian ini bayangannya. Dari gambar di samping dapat diperoleh tabel berikut. Untuk titik P-nya itu min 2,3. P aksennya jadinya min 2, min 1. Kemudian untuk Q-nya 0,5, bayangannya menjadi 0, min 3. Kemudian untuk yang R min 2,7, bayangannya menjadi min 2,5. Kalau kita lihat, ini ada perubahan pada Y-nya ya, aksennya. Untuk yang X masih sama. Nah, dari gambar dan tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2K dikurangi Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nanti jika ditulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY plus 0, 2K. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketujuh. Tentukan pencerminan titik 3,4 oleh garis X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 3. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama yaitu pencerminan titik 3,4 oleh garis X sama dengan 5. Nah, kita gunakan yang matrik ya. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Dikalikan dengan D-nya 3, 4. Plus, tadi kan rumusnya 2H. Berarti nanti 2 kali 5. Sininya 0.
Sehingga nanti X aksen Y aksen sama dengan, nah ini kita kalikan, min 1 kali 3 jadinya min 3 plus 0 sama dengan min 3. Kemudian 0 kali 3, 0 ditambah 1 kali 4 jadinya 4. Plus 10, 0. Kemudian dijumlahkan jadinya X aksen Y aksen sama dengan 7, 4. Berikutnya pencerminan titik 3,4 oleh garis Y sama dengan min 3. Kita tuliskan matriknya X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Dikalikan dengan bendanya. Bendanya 3,4. Plus 0. Tadi rumusnya kan 2K ya. Berarti 2 kali min 3. Jadi nanti X aksen Y aksen sama dengan, ini kita kalikan satu per satu, jadinya 3 min 4. Plus 0 min 6. Kemudian dijumlahkan jadinya X aksen Y aksen sama dengan 3 min 10. Jadi pencerminan titik 3,4 oleh garis X sama dengan 5 adalah 7,4. Dan pencerminan titik 3,4 oleh garis Y sama dengan min 3 adalah 3, min 10. Contoh yang ke-8. Tentukan hasil komposisi refleksi dari titik C min 1,3 terhadap garis Y sama dengan min 1 dilanjutkan terhadap sumbu X. Nah ini kalau komposisi berarti sudah gabungannya. Langkah yang pertama, refleksi titik C terhadap garis Y sama dengan min 1. Jadinya nanti X aksen Y aksen kita tuliskan matriknya. Untuk Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H tadi ya. Jadinya 1, 0, 0, min 1. Dikalikan dengan bendanya XY plus 0, 2K. Oh maaf tadi ini berarti K ya. Jadinya nanti XY sama dengan 1, 0, 0, min 1. Kalikan bendanya min 1, 3 plus 0, 2 kali min 1. Kemudian kita hitung. Jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan min 1, min 3, plus ya 0, min 2. Sehingga kalau dijumlahkan jadinya min 1, min 5. Kemudian dilanjutkan refleksi titik C terhadap sumbu X. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, matriknya ini ya, X double aksen Y, karena pencerminannya 2 kali berarti diberi nama double aksennya. X double aksen, Y double aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Kita masukkan X aksen, Y aksennya tadi min 1, min 5. Kita tuliskan di sini. Kemudian dikalikan. Artinya ini min 1 plus 0, min 1, kemudian 0 kali min 1, 0, min 1 kali min 5, 5. Jadi nanti X double aksen Y double aksen sama dengan min 1, 5. Jadi hasil komposisi refleksi titik C adalah C double aksen min 1,5. Nah, berikut ini untuk jenis-jenis refleksi rangkumannya yang tadi ya. Nanti untuk mengerjakan tinggal kalian sukanya pakai yang mana gitu ya. Kalau ini yang langsung ya, aksennya langsung ketemu X, min Y. Kalau ini menggunakan matriks ya, matrik transformasi. Silahkan nanti dipilih yang menurut kalian mudah yang mana dan nanti pada saat tes tidak lupa rumusnya, intinya gitu ya. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.